meledak. Apa yang terjadi? Kata Ryu dengan suara berat, seolah tidak percaya dengan apa yang terjadi. Di tengah kebingungannya, dia tak bisa berhenti tertawa. Mungkin untuk menutupi ketakutannya, atau mungkin karena rasa marah yang tak bisa ia kontrol. Dunia ini terasa begitu asing, dan ia merasa benar-benar terjebak. Namun, saat itu, sebuah suara dari sistem muncul di hadapannya. Menguji kesadaranku, teriaknya, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Tiba-tiba, sebuah pesan muncul di layar transparan yang terhampar di depannya. Seperti sebuah sistem yang sedang mengawasi setiap langkahnya. Pesan itu kemudian berubah. Apa kau ingin mengakhiri hidupmu? Pertanyaan itu terasa sangat mengerikan, dan Ryu tak bisa menahan terkejut. Apa? Bisiknya, bingung dengan makna yang tersembunyi di balik kata-kata tersebut. Tidak hanya membuatnya ketakutan, pesan ini semakin membuatnya merasa tak berdaya di dunia yang sama. Sekali tidak ia mengerti, kenapa dia ada di sini, apa yang sedang terjadi. Namun, di tengah rasa cemas dan kebingungannya, Ryu mulai berpikir lebih jauh. Di dunia ini, tidak ada yang bisa ia percayai. Bahkan sistem yang seharusnya membantunya bertahan hidup, justru seolah-olah sedang mengujinya. Meski begitu, dia merasa ada satu hal yang jelas. Aku tidak akan menyerah. Apa yang terjadi padaku? Tanyanya pada dirinya sendiri. Namun dalam hati ia tahu jawaban itu, aku harus bertahan hidup. Di saat yang hampir putus asa itu, dalam dirinya yang hancur, ada suara yang mulai menggema, berteriak untuk bertahan, seolah-olah menantang dunia ini untuk membuatnya jatuh. Dunia ini mungkin tidak memberinya jalan keluar, tetapi Ryu tidak akan menyerah begitu saja. Seakan-akan, sistem yang telah membawanya ke dunia ini memberikan kesempatan untuk bertahan lebih lama. Pesan dari sistem muncul lagi, kali ini dengan peringatan yang lebih serius. Yang terpilih telah menemukan kemauan dan semangatnya. Kekuatanmu telah ditingkatkan. Ryu merasakan energi baru itu memenuhi tubuhnya. Dan meskipun dia merasa masih lemah, dia tahu satu hal, aku tidak akan menyerah. Dengan langkah yang lebih pasti, Ryu mulai memikirkan bagaimana dia bisa bertahan lebih lama di dunia ini. Mulai sekarang, aku perlu memikirkan tentang bertahan dan menemukan jalan keluar dari sini. Tekad baru itu membakar semangatnya. Dia tahu bahwa meskipun dunia ini penuh dengan ancaman dan kesulitan, ada sesuatu yang bisa ia andalkan, kemauan dan semangat untuk bertahan. Dan dengan itu, perjalanan Ryu untuk mencari jalan keluar dari dunia yang penuh bahaya ini dimulai. Dengan tekad yang lebih kuat dan kekuatan baru yang ia temukan dalam dirinya. Tidak tahu harus berbuat apa, dia terjebak dalam dunia yang penuh ancaman, dengan segala sesuatu yang terasa asing dan berbahaya. Mulai sekarang, aku harus memikirkan cara bertahan hidup dan mencari jalan keluar dari sini. Dunia ini bukan tempatku, pikir Ryu Hanbin, sambil menatap sekeliling dunia yang penuh dengan reruntuhan. Tiba-tiba, sebuah panel kuning muncul di hadapannya, dengan tulisan yang jelas. Silakan pilih satu keterampilan. Ketika dia mencoba memahami kejadian tersebut, sebuah suara dari dalam panel kembali terdengar. Apa yang terjadi? Apa ini semua? Apa yang telah dipaksakan padaku? Ryu Hanbin bertanya dengan cemas, merasa asing dengan semua yang terjadi padanya. Namun, dia sadar bahwa panel-panel ini mungkin adalah satu-satunya petunjuk untuk bertahan hidup di dunia ini. Dia harus memilih kelas yang akan menuntunnya. Memandangi pilihan yang muncul di panel kuning, Ryu Hanbin tahu bahwa bertarung dengan kekuatan fisik saja tidak akan cukup. Dunia ini terlalu berbahaya, dan dia membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan bertahan hidup yang biasa. Aku tidak bisa bertarung hanya dengan tangan kosong. Aku perlu kelas yang benar-benar bisa membantuku. Gumamnya, memikirkan kelas yang harus dipilih. Salah satu pilihan yang muncul adalah warrior. Seorang pejuang yang mengandalkan kemampuan fisik dan seni bela diri. Namun, meskipun terdengar menarik, Ryu Hanbin merasa bahwa kelas ini mungkin tidak cukup untuk menghadapi ancaman yang ada di dunia ini. Kelas jarak dekat, tapi sepertinya ini bukan pilihan terbaik untukku. Pikirnya, merasa ragu. Kemudian, pilihan lainnya muncul magician. Seorang penyihir yang mengendalikan sihir dengan kemampuan jarak jauh. Ini adalah pilihan yang menarik bagi Ryu Hanbin. Mengingat dunia ini penuh dengan kekuatan yang tak terduga, pilihanmu ditolak. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk kelas itu. Pesan sistem muncul di layar.
Ryu Hanbin terkejut. Kenapa? Kenapa aku tidak bisa memilih? Pikirnya, merasa bingung dan cemas. Dia tidak menyerah begitu saja dan mencoba kelas lain, yaitu Magic Swordsman, seorang pendekar pedang yang juga menggunakan sihir. Tetapi begitu ia memilihnya, pesan yang sama muncul. Pilihanmu ditolak. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk kelas itu. Ryu Hanbin merasa semakin terpojok. Apa yang salah dengan dirinya? Kenapa semua kelas ini tidak bisa dia pilih? Dia berusaha untuk tetap tenang dan terus mencari pilihan lain. Akhirnya, dia mencoba memilih Hil, seorang penyembuh yang bisa membantu dirinya dan orang lain. Namun, sekali lagi, pesan yang sama muncul. Pilihanmu ditolak. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk kelas itu. Aku tahu itu. Kenapa aku tidak bisa memilih kelas apapun? Ujar Ryu Hanbin dengan wajah penuh keputusasaan. Kini, Ryu Hanbin merasa lebih bingung dari sebelumnya. Dunia ini begitu asing baginya, dan kini sistem yang ada di depannya seakan memberinya lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Namun, tiba-tiba, sebuah panel kuning kembali muncul dengan pemberitahuan mengejutkan. Kau terpilih sebagai kelas warrior. Ryu Hanbin terkejut, air mata mulai mengalir di wajahnya. Tidak ada perasaan bangga atau kebanggaan dalam dirinya, hanya rasa bingung dan kecewa. Itu bahkan bukan pilihan. Gumamnya, merasa seakan dunia ini semakin menekan dirinya. Tanpa memberikan banyak pilihan lagi, sistem mengeluarkan panel berikutnya. Kali ini, dia harus memilih senjata yang akan digunakan sebagai seorang warrior. Panel itu menampilkan berbagai senjata jarak dekat pedang, kapak, dan alat lainnya. Senjata jarak jauh adalah suatu keharusan. Seru Ryu Hanbin, berusaha tetap tegas dengan pilihannya, meskipun segala yang terjadi terasa sangat tidak sesuai harapannya. Akhirnya, dengan keyakinan yang kuat, dia menunjuk senjata yang dia inginkan, tombak panjang. Aku memilih tombak panjang, tidak ada lagi, serunya dengan penuh semangat. Namun, yang terjadi berikutnya sangat mengejutkan. Panel kuning muncul dengan kilatan cahaya, dan bukan tombak panjang yang muncul, melainkan pedang panjang. Ryu Hanbin pun panik. Bukan pedang panjang, tombak panjang. Teriaknya frustasi, merasa ada yang salah. Layar panel kemudian menunjukkan pesan awal yang membuat semuanya semakin tidak jelas. Ryu Hanbin semakin bingung dan marah. Apa ini? Kenapa ini terjadi? Teriaknya, berusaha mencari tahu apa yang salah dengan sistem ini. Dengan cepat, sebuah panel lain muncul. Kali ini memberitahu Ryu Hanbin bahwa ada kesalahan dengan proses ini. Ups, aku membuat kesalahan, kata sistem, dan pesan berikutnya menyatakan, sepertinya ada error dengan guideline. Ryu Hanbin menatap layar dengan ekspresi penuh kekhawatiran dan kebingungan, menyadari bahwa dunia ini penuh dengan kesalahan yang tak terduga. Kini, lebih dari sebelumnya, dia harus mencari cara untuk bertahan hidup di dunia yang penuh dengan sistem yang rusak dan penuh teka-teki.